Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan karena Dia baik, ya, Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. Dan salah satu bentuk daripada pernyataan kasihnya itu adalah Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Tapi untuk kita bisa mengalami hal itu, tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Kita perlu senantiasa bersekutu dengan Tuhan, menantikan tuntunannya, dan step by step kita akan mengerti cara kerjanya, dan dengan sendirinya terbiasa untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa God is good all the time. Ada satu lagu yang juga sudah cukup lama, ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa. Tak terukur kasih-Mu, tak ternilai korban-Mu yang telah selamatkanku dan bebaskanku. Ku beri syukur padamu, ku beri hormat padamu dengan segenap hati dan akal budiku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelihara kehidupanku, penolong dalam susahku, pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Tak terukur kasih-Mu, tak ternilai korban-Mu yang telah selamatkanku dan bebaskanku. Ku beri syukur padamu, ku beri hormat padamu dengan segenap hati dan akal budiku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelihara kehidupanku, penolong dalam susahku, pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus. Ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Pelihara kehidupanku,
yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Pemimpin yang ku percayai, Kaulah Tuhanku. Salah satu surat Paulus yang sangat bagus ya, tentu semua suratnya bagus, tapi salah satu surat yang mengajarkan tentang apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, tentang kasih-Nya, tentang kuasa-Nya, itu ada di surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan sangat baik kalau kita bisa membaca, merenungkan pasal demi pasal dari surat Efesus ini. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa surat Efesus ini dikenal pada awalnya sebagai circular letters ya. Jadi surat yang diedarkan di kalangan jemaat mula-mula. Dan memang pada akhirnya surat-surat Paulus itu juga dibuat menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru. Kalau kita baca dari ayat 1 ya, ada banyak hal ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ada ayat-ayat yang misalnya dikatakan bahwa di dalam Kristus kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Itu ayat 3 ya, dari pasal 1. Jadi waktu kita membaca surat-surat Paulus ini, kita belajar hal-hal yang di Perjanjian Lama itu belum ada, bahkan belum dinyatakan mungkin ya. Bahkan di kitab Injil itu juga tidak ada ya. Tuhan menyatakannya lewat Paulus. Dan Paulus adalah penulis Perjanjian Baru yang paling banyak. Perjanjian Baru itu ada 27 kitab, yang 13-nya jelas ditulis oleh Paulus ya. Karena dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan seterusnya. Ada satu surat yang tidak jelas penulisnya, yaitu surat kepada orang Ibrani. Tapi banyak hamba Tuhan percaya bahwa Pauluslah penulis kitab Ibrani ini. Bahkan kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris, misalnya terjemahan King James, maka kitab Ibrani ini ditulis sebagai surat Paulus kepada orang Ibrani ya. Jadi kalau ditambahkan kitab Ibrani, maka 14 kitab dari 27 kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Jadi kalau kita baca ya, yang lainnya surat-surat, mungkin surat Yohanes, surat Petrus, ada surat Yudas, ada Wahyu pada Yohanes. Lalu ada kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita perlu lihat waktu kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, Perjanjian Lama itu gambaran ya, bayang-bayang dari Perjanjian Baru. Tidak semua yang kita baca di Perjanjian Lama bisa kita terapkan di Perjanjian Baru. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari orang-orang di Perjanjian Lama, tapi tentunya ada hal-hal yang gak bisa kita terapkan di Perjanjian Baru. Contohnya yang paling praktis, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pada masa itu dia bisa punya istri lebih dari satu. Di Perjanjian Baru kita gak kenal itu ya. Kita gak bisa terapkan itu. Jadi kita mesti pilah-pilah. Lalu ada lagi hal-hal lain yang ditulis di Perjanjian Lama, kita gak bisa lakukan di Perjanjian Baru. Ada hal-hal yang merupakan pilihan. Ya, misalnya soal makanan, di Perjanjian Lama itu jelas sekali. Ada makanan-makanan yang haram yang kita nggak boleh makan. Di Perjanjian Baru kita boleh makan itu. Ya, itu tidak membuat kita menjadi berdosa atau haram. Tapi di sisi lain dampak dari makanan itu terhadap tubuh kita ya nggak berubah. Kalau dulu makanan tertentu itu tidak sehat buat tubuh kita, maka sekarang juga sama. Jadi kadang-kadang itu pilihan. Cuma Paulus juga berkata jangan menghina orang yang tidak makan dan jangan menghina orang yang makan. Kita perlu belajar ya. Ada hal-hal mendasar, ada hal-hal yang sifatnya mungkin bisa
tidak sama pada orang yang berbeda. Itu contoh-contoh di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kadang-kadang kita berpikir perjanjian baru itu dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul juga. Tapi kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah cerita mengenai pelayanan Yesus, firman yang menjadi manusia. Waktu kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat penggenapan perjanjian baru dalam diri Yesus. Kita melihat bagaimana kuasa yang bekerja dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana dia adalah Allah yang menjadi manusia. Coba kalau renungkan ya, betapa besarnya dunia ini, betapa besar sekali bumi ini. Kalau kita terbang dari ketinggian tertentu, kita nggak bisa lihat banyak hal di bawah. Kita menyadari betapa kecil kita ini dibanding dunia ini. Tapi dunia ini, bumi ini juga kecil sekali dibandingkan matahari. Dan matahari cuma satu di antara sekian banyak bintang di alam semesta ini. Matahari, satu sistem tata surya dengan bintang-bintang yang lain membentuk satu galaksi. Dan galaksi juga banyak, jadi kita ini kecil sekali. Coba bayangkan pencipta alam semesta yang sangat luar biasa ini, dia menjelma menjadi manusia, dia perlu menjadi manusia untuk bisa berbicara dengan bahasa manusia, dia pakai rahimnya Maria. Cuma numpang lewat. Tapi dia bukan hasil hubungan antara Yusuf suami Maria dengan Maria. Ya, dia cuma lewat numpang lewat pakai rahimnya Maria supaya dia melalui proses menjadi manusia yang normal, manusia yang biasa ya. Dan waktu dia lahir di muka bumi ini, Alkitab berkata dia sama seperti kita, dia dicobai dalam segala hal, hanya dia tidak berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia memilih untuk taat pada tuntunan Roh Kudus, pada tuntunan Bapaknya. Dia seperti Adam dulu aku diciptakan. Makanya dikatakan Yesus adalah Adam yang terakhir. Jadi dia sama seperti kita. Dia pernah mengalami lapar, dia pernah mengalami haus, dia pernah mengalami letih, ya. Dia pernah mengalami takut juga. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya menjadi seperti darah katanya, titik-titik darah. Dia mengalami semua, tapi yang perlu kita ingat dia tidak pernah berdosa ya. Dan yang kedua, dia tidak pernah sakit. Ya, itu luar biasa. Kita nggak pernah baca Yesus menyuruh Simon untuk beli obat karena dia sakit ya. Nggak pernah kita baca itu. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menceritakan bagaimana firman menjadi manusia dan dia melayani dan dia beri contoh bahwa dia bisa. Artinya kalau dia bisa, dia bilang kamu juga bisa kalau kamu mau menuruti tuntunan Roh Kudus. Kemudian ketika dia melakukan banyak mujizat ya di satu tempat, dia nggak bisa buat di kampung halaman karena orang-orang nggak percaya, orang menolak dia. Itu hal yang sama ya, kita juga ngalami seperti itu. Dan kemudian dia berkata bahwa kalau orang percaya kepada dia, maka orang itu juga akan melakukan perkara-perkara yang dia lakukan, bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Itu kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Kisah Rasul apa? Kisah Rasul itu kelanjutan pekerjaan dari Yesus yang didelegasikan kepada murid-muridnya. Makanya dalam bahasa Inggris itu disebut acts ya. Acts itu tindakan, pekerjaan dari Roh Kudus lewat murid-murid. Kita bisa baca itu sejarahnya bagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan di kitab Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berlanjut ke Kisah Rasul. Lalu surat-surat itu adalah tuntunan Tuhan lewat Paulus, lewat Petrus, lewat Yohanes, lewat Yudas ya. Itu untuk gereja, untuk kita yang hidup di perjanjian baru. Itu sebabnya waktu kita membaca firman Tuhan, kita perlu perhatikan apakah itu perintah kepada orang Yahudi di perjanjian lama ya, ataukah itu perintah kepada orang-orang lain, Gentiles ya, orang-orang yang di luar orang Yahudi, ataukah kepada gereja ya. Seorang hamba Tuhan bagikan, kita perlu baca semua Alkitab ini ya, kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi perbanyak baca perjanjian baru.
khususnya surat-surat. Karena surat-surat itu sifatnya penggembalaan dan itu pewahyuan yang diterima oleh orang seperti Paulus untuk gereja, ya. Dan itu akan menolong kita melihat luar biasa yang Tuhan kerjakan. Salah satu yang Paulus tulis adalah di Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 21, ya. Kali ini saya mau cuma bacakan ayat-ayat ini saja, tapi coba perhatikan ya. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 21. Ini doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia bilang seperti ini. Dia berdoa dan dia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini salah satu yang Paulus doakan kepada jemaat di Efesus, yaitu supaya Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenalnya dengan benar. Artinya kita ini tanpa kita sadari mungkin kita kenal Tuhan tapi tidak terlalu kenal. Kalau kita baca di kitab Hosea, ya, kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Itu firman Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi umat Tuhan itu bisa kalah, bisa hancur, bahasa Inggrisnya itu karena tidak mengenal Allah, ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan my people are destroyed because lack of knowledge, ya. Kenal Tuhan tapi lack itu kurang pengenalan, kurang pengetahuan. Jadi kita sebagai umat Tuhan tuh bisa binasa karena kita nggak gitu kenal Tuhan. Kita kenal tapi cuma kata orang. Seperti Ayub itu bilang begini, ketika dia menyadari bahwa dia salah di pasal 42, dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Oleh karena itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal untuk setiap hal yang aku sampaikan. Jadi kalau kita baca kitab Ayub, perhatikan baik-baik, ya. Kita mungkin bisa belajar dari Ayub pasal 1, ya, pasal 2, kisah-kisahnya. Tapi perkataan-perkataan yang diucapkan, ya, sekian puluh pasal itu juga oleh teman-teman Ayub itu bisa kita baca, tapi belum tentu bisa kita ambil sebagai satu kebenaran. Karena yang ngomong itu pada akhirnya Tuhan bilang, kalian semua gak benar ngomongnya. Dan Tuhan bilang kalian harus minta hambaku Ayub untuk berdoa untuk kalian. Jadi contoh banyak hal di firman Tuhan kalau kita baca, kita perlu melihat ini konteksnya seperti apa. Tentu gak mustahil Tuhan bisa pakai satu potong ayat menjadi rema untuk kita, dan tiba-tiba itu satu firman yang spesifik, ya, buat kita. Nah kemudian kalau kita baca ini Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 ini kan dikatakan bahwa kalau kita diberi roh hikmat dan roh wahyu, maka kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya. Ada spirit of wisdom and revelation yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa kenal Dia, kenal begitu rupa. Dan mengenal Tuhan itu membuat kita semakin, ada lagu yang mengatakan ku jatuh cinta padanya, semakin jatuh cinta pada Dia. Kita gak terlalu intim, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kita kenal lebih jauh lagi, kita akan semakin jatuh cinta kepada Dia, yang betapa Dia sangat baik. Lalu ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 18 ini, dan supaya Ia menjadikan mata hati, dalam bahasa Inggrisnya itu eyes of understanding, mata pengertian. Makanya kalimat selanjutnya berkata agar kamu mengerti. Jadi kalau mata pengertian kita dijadikan terang, ya, mata hati kita ini dijadikan terang, kita bisa mengerti lebih jelas pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita.
Lalu dia tekankan di sini betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Seringkali kita nggak sadar. Kita merasa diri kita kurang, kita merasa diri kita mungkin kaum minoritas, kita merasa takut ya. Tapi kalau kita memiliki mata hati yang terang, maka berubah cara pandang kita. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan ya dari kepercayaan lain. Dia orang yang hebat sekali di kepercayaan yang lamanya ya, luar biasa, dan tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, dia menerima Tuhan Yesus, lalu dia mengalami aniaya yang sangat luar biasa ya. Dia ditangkap di penjara selama beberapa tahun. Tapi yang menarik adalah ketika saya lupa dia mimpi atau dapat vision ya. Dia berjumpa dengan Petrus ya, kalau nggak salah. Kemudian Petrus bilang sama dia, kalau orang-orang tahu apa yang Tuhan sediakan buat kamu, mereka akan berlomba-lomba meminta supaya mereka dapat menggantikan posisi kamu. Jadi seringkali kita mengalami kesulitan, kita mengalami self pity ya, mengasihani diri sendiri karena mata hati kita nggak cukup terang. Kita nggak cukup ngerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan tentukan bagi orang-orang kudus ya. Lalu ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tidak hanya kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang kudus, tapi juga betapa hebat kuasanya. Nah, kita sering gak menyadari powernya itu besar sekali, kuasanya besar sekali. Coba renungkan, berapa banyak di antara Bapak, Ibu, teman-teman yang rajin berdoa syafaat misalnya untuk orang lain, untuk teman, untuk keluarga, dan melihat kuasa doa itu bekerja. Atau untuk negeri kita, untuk Indonesia, seberapa spesifik kita berdoa ya, dan kita melihat dampak kuasa doa itu terjadi. Sangat hebat kuasanya ini, sangat luar biasa ya. Kadang-kadang cuma satu pikiran terbersit ya, dan itu jadi. Saya kenal seorang hamba Tuhan ketika dia menikah di tempat terbuka ya, tempat terbuka, standing party. Dan ketika acara sudah dimulai ya, mulai pemberkatan, kebaktian, tiba-tiba hujan mulai turun rintik-rintik. Dan dia cerita ya, saya ingat waktu itu dia bilang begini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau permalukan aku, ini saat yang paling tepat. Dia gak tengking hujannya itu, dia cuma bilang, Tuhan, kalau memang Engkau mau permalukan aku, ini saat yang paling tepat. Dan tiba-tiba hujannya berhenti sampai selesai ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman dekat ya, ketika mau merit, dia juga buat acaranya tuh standing party ya, di satu hotel yang bagus di Jakarta, di tepi kolam renang ya, dan ditata begitu bagus. Cuma masalahnya waktu itu musim hujan di Jakarta, sering hujan dan saking derasnya sering banjir. Dan teman saya ini minta tolong saya doakan ya, jadi tim doa ya, supaya pesta bisa berlangsung dengan baik. Dan jujur saya puasa untuk hal itu ya. Itu makanannya enak, saya hadir di ibadah itu. Tentu saya berdoa juga sebelumnya, tapi saya mengerti Tuhan taruh di hati saya untuk berpuasa. Jadi selama pesta itu dengan pakaian rapi, pakai batik ya, saya keliling dengan teman-teman, foto. Mereka lihat saya bawa piring ada makanan, tapi tidak saya makan karena sedang berpuasa. Sampai selesai acara baru saya pulang dan cari makan ya. Kalau ingat itu lucu ya. Tapi yang menarik adalah begini, beberapa hari sebelum acara itu hujan deras, dan sehari sebelum pesta itu hujan deras luar biasa. Dan teman saya sempat kontak saya, tolong doakan ya supaya cuaca bagus. Ya puji Tuhan, begitu hari H itu cerah luar biasa, tapi besoknya kembali hujan deras luar biasa, kayak balas dendam begitu. Dan saya melihat betapa hebat kuasa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ya, tentu ada melibatkan
kepekaan ya, lalu menuruti apa yang dia perintahkan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada pengalaman unik juga. Kami dari teman-teman di gereja buat acara Tea Walk, jalan-jalan di Gunung Mas ya, di daerah Puncak. Dan waktu itu juga saya tim doa, dan kami berdoa ya, berdoa puasa juga supaya acara berlangsung dengan baik. Nah, Tea Walk itu mulainya pagi sampai siang. Lalu ketika siang kami akan masuk dalam satu ruangan untuk makan ya. Nah, lalu kami udah mulai Tea Walk. Saya waktu itu tergerak untuk puasa, dan saya juga ajak beberapa teman tim doa untuk kita puasa ya. Lalu berpuasa, nggak makan ya, nggak minum. Nah, cuacanya mendung di Gunung Mas itu. Tapi selama acara itu tidak hujan, walaupun mendungnya luar biasa, tapi tidak hujan. Dan semua bisa menikmati sampai selesai. Kemudian mulai masuk ruangan ya, untuk acara dalam ruangan. Nah, kebetulan karena ada jeda waktu, saya pakai mobil yang waktu itu sudah kotor sekali ya, karena mobil itu kebetulan mobil Jeep ya, jadi bisa dipakai untuk menyusuri jalan-jalan yang dilalui teman-teman yang sedang tea walk ya, jalan-jalan di kebun teh. Jadi karena kotor sekali, saya lihat ada orang, dia tawarkan, "Pak, mau dicucikan mobilnya?" "Oke," dia bilang. Nah, sementara dia cuci mobil, lalu saya lihat ada tukang basuh. Nah, itu cuacanya dingin, saya lapar, saya habis puasa. Lalu saya berdoa gitu ya dalam hati. Saya bilang, "Tuhan, boleh nggak ini? Kan sudah selesai ini, boleh nggak saya makan? Buka puasa sekarang. Biasanya sampai menjelang sore, tapi ini kan sudah selesai." Tidak ada suara di hati saya. Saya pikir nggak apa-apalah, saya makan. Saya pesan bakso itu. Sampai sekarang saya nggak lupa ya. Waktu saya makan bakso sendok pertama, itu hujan tiba-tiba turun dengan deras seperti balas dendam ya. Lalu teman saya cari saya, mau berdoa, katanya mau tengking hujan. Saya dalam tanda kutip, saya sembunyi, saya nggak nongol ya. Tapi semua peserta sudah masuk dalam ruangan. Kita sudah aman ya, sudah nggak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika tim konsumsi datang bawa pesanan makanan, mereka harus membawa banyak makanan pakai kotak yang besar, digotong masing-masing berdua, satu peti, satu tentengan itu, dan dalam hujan deras. Jadi perlu orang lain, orang ketiga untuk pegangin payung, dan anginnya kencang. Dengan susah payah mereka akhirnya bisa membawa semua makanan masuk ke ruang pertemuan. Ya memang aman semua, tapi ya repot ya. Dan situ saya belajar di situ ya. Itu pengalaman sampai sekarang saya nggak lupa gitu. Oh, mestinya barangkali saya waktu itu jangan berhenti puasa dulu ya, barangkali seperti itu. Tapi di situ saya belajar betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Lalu dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kalau kita berdoa, tumpang tangan atas orang sakit, udah ketahuan nama penyakitnya apa ya, entah kanker, entah tumor, entah apapun, lihat di sini ada namanya kan. Dikatakan di sini bahwa Yesus itu diangkat tinggi di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah yang ada di dunia ini, jauh lebih tinggi dari segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, termasuk nama-nama penyakit, itu ada jauh di bawah Yesus. Dan kalau kita berdoa dalam nama Yesus, sadari hal ini betul, bahwa semua nama ada di bawah kaki Yesus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, akan diceritakan bahwa Yesus adalah kepala dan kita jemaat adalah tubuhnya. Jadi semua nama-nama itu termasuk nama penyakit ada di bawah kaki jemaatnya yang berdoa menggunakan namanya, nama Yesus. Coba jadikan ayat-ayat ini sebagai doa pribadi. Kadang-kadang kita mendoakan banyak hal, kita berdoa untuk kebutuhan, tapi kita jarang sekali atau mungkin belum pernah berdoa, "Ya Bapa, berikan aku roh hikmat
dan roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Ya Bapa, jadikan mata hatiku terang supaya aku mengerti pengharapan yang Kau sediakan dalam panggilan-Mu Tuhan kepadaku, kepada kami. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu tersedia bagiku, bagi kami yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sorga di sebelah kanan-Mu, dan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan yang di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Kita coba doakan rutin setiap hari ya. Berikan aku roh hikmat, roh wahyu Tuhan, untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh, dan pasti Tuhan jawab itu, maka kita akan semakin kenal Dia. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Tuhan selalu baik setiap saat. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan Alkitab berkata God is love. Allah adalah kasih. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh baca dengar firman-Mu. Ajari kami lebih jauh lagi. Perkaya kami dengan roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Jadikan mata hati kami terang, agar kami boleh hidup dalam pewahyuan. Betapa kayanya kemuliaan yang Kau berikan bagi kami, dan betapa hebat kuasa-Mu yang tersedia bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.